Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Santa Teresa dari Kolkata atau dikenal dengan Bunda Teresa merupakan seorang biarawati Katolik Roma yang mengabdikan diri di India. Dia mendirikan kongregasi Missionaries of Charity yang mengabdikan dirinya untuk membantu kaum miskin dan orang sakit HIV/AIDS maupun TBC. Selain dipuja, Teresa juga menerima kritik karena menolak aborsi dan dikritik karena kondisi rumahnya yang tak layak untuk merawat orang sakit. Berikut ulasan fakta tentang Santa Teresa dari Kolkata versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, masa kecil. Teresa lahir pada tanggal 26 Agustus 1910 di Skopje, sekarang ibu kota Makedonia, dengan nama Anzeze Gonçe Bojakshiu. Dia berasal dari keluarga Albania Kosovo. Sang ayah Nikola Bojakshiu dikenal sebagai pengusaha maupun politisi pendukung kemerdekaan Albania. Menurut biografi Johan Graf Ciukas, sewaktu kecil dia mendapatkan kisah soal misionaris dan misi pengabdian di Bengal. Kisah demi kisah yang diceritakan membuat Anzeze pada usia 12 tahun mulai memikirkan untuk berkomitmen pada kehidupan religius. Keinginannya makin kuat setelah berdoa di 15 Agustus 1928 di biara Black Madonna of Vitina Letnice yang sering dikunjungi saat berziarah. Di umur 18 tahun, dia meninggalkan rumah dan bergabung bersama persaudaraan Loreto di Farnham, Irlandia untuk belajar Inggris demi menjadi seorang misionaris. Pada tahun 1929, dia sampai di India dan memulai novisiat atau pendidikan di Darjeeling, di mana dia belajar Bengali dan dididik di sekolah Santun Teresa. Anzeze mengucapkan kaul religius pada tanggal 24 Mei tahun 1931 dan memilih nama Santa Teresa de Lisieux, pelindung bagi para misionaris. Yang kedua, panggilan di atas panggilan. Pada 10 September 1946, Teresa berkata dia mendapat panggilan di atas panggilan yang sangat mengubah hidupnya. Berawal ketika Teresa berpergian ke biara Loreto di Darjeeling untuk retreat tahunan. Saat itu, dia mendengar adanya panggilan dari Yesus Kristus. Kristus menyuruhnya untuk meninggalkan jabatan sebagai guru dan fokus berkarya di Kolkata untuk menolong orang miskin dan sakit. Dia memulai tugasnya sebagai misionaris pada tahun 1948 dengan meninggalkan pakaian biara dan mengenakan kain sari putih dengan pinggiran biru. Teresa mengajukan permintaan sebagai warga negara India dan mengambil kursus medis di rumah sakit Holy Family. Dia mendirikan sekolah di Motizil sebelum mulai mengurus warga miskin dan sakit. Di awal 1949, dia dibantu sekelompok perempuan muda. Pada 7 Oktober 1950, dia mendapat izin Vatikan mendirikan kongregasi bernama Missionaries of Charity bersama mantan guru maupun staf di sekolah Santa Mary. Yang ketiga, penghargaan. Pada tahun 1962, pemerintah India menganugerahi Bunda Teresa de Padma Shri, salah satu penghargaan sipil tertinggi atas jasanya kepada rakyat India. Dan pada tahun 1979, dia menerima hadiah Nobel Perdamaian untuk pekerjaan kemanusiaannya. Serta tahun berikutnya pemerintah India menganugerahkan Bharat Ratna, kehormatan sipil tertinggi negara itu, kepadanya. Yang keempat, membuka yayasan internasional. Fasih dalam 5 bahasa, Bengali, Albania, Serbia, Inggris, dan Hindi, dia mulai keliling seluruh dunia untuk misi kemanusiaan. Pada tahun 1982, dalam peristiwa pengepungan Beirut, Teresa menyelamatkan 37 anak yang terjebak di rumah sakit dengan mengusahakan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Dia mengunjungi Armenia saat gempa 1988, membantu kelaparan Ethiopia, korban radiasi Chernobyl, Ukraina, dan kembali ke kampung halamannya di Albania. Hingga 1996,
6, Bunda Teresa mengoperasikan 517 misi di 100 negara. Missionaries of Charity telah berkembang hingga ribuan. Yang kelima, kematian. Bunda Teresa mengalami serangan jantung ketika mengunjungi Paus Yohanes Paulus II di Roma, Italia pada tahun 1983. Terserang penyakit yang sama 6 tahun kemudian, dia mendapatkan alat pacu jantung buatan. Di tahun 1991, dia terserang pneumonia di Meksiko. Bunda Teresa sempat menawarkan pengunduran diri sebagai ketua Missionaries of Charity. Namun para susternya menginginkannya tetap bertahan. April tahun 1996, dia jatuh dan menderita patah tulang selangka. 4 bulan berselang, giliran malaria dan gagal jantung menghampirinya. Pada tanggal 13 Maret tahun 1997, Bunda Teresa benar-benar mengundurkan diri sebagai ketua Missionaries of Charity dan meninggal pada tanggal 5 September 1997. Jenazahnya disemayamkan di Santa Thomas, Kolkata selama sepekan sebelum dimakamkan. Dia mendapatkan pemakaman negara sebagai bentuk terima kasih atas jasanya terhadap warga miskin. 6. Dinobatkan sebagai orang suci. Setelah Bunda Teresa meninggal, Paus memulai proses beatifikasi dan Brian Kolodziejczyk dilantik sebagai postulator atau pendalil oleh Keuskupan Kolkata. Dia mulai proses pembuktian tindakan heroik Teresa dengan mengumpulkan 76 dokumen setebal 35.000 halaman berisi kesaksian 113 orang yang diminta menjawab 263 pertanyaan. Kemudian, pada proses kanonisasi, Gereja Katolik membutuhkan dokumentasi keajaiban yang terjadi setelah berdoa dengan perantaraan calon orang suci tersebut. Pada tahun 2002, Vatikan mengakui adanya keajaiban setelah perempuan India bernama Monica Binstra yang mengaku sembuh dari tumor. Selama masa beatifikasi dan kanonisasi, Vatikan mempelajari kritikan baik yang terpublikasikan maupun yang tidak. Di tanggal 19 Oktober tahun 2003, Bunda Teresa dibeatifikasi dan dikenal sebagai Beato, atau berarti yang berbahagia. Paus Fransiskus memberikan gelar Santa Teresa pada 4 September 2016 di Basilika Santo Petrus, dihadiri 15 delegasi pemerintah dan 1.500 tunawisma seantero Italia. Demikianlah ulasan fakta tentang Santa Teresa dari Kolkata versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.